Hai, balik lagi sama aku Hankun dan kali ini kita bakal bahas tentang cara buat dapetin Legendary atau Golden Armament. Thank you buat player yang satu kita ini yang telah request dan mungkin kalian juga relate cara buat dapetinnya kayak gimana ya. Lain kali, tapi kata tolongnya jangan ketinggalan ya. Terus ya kita langsung ke back aja dan lihat di sini ada 3 tier armament yang noticeable dan teratas. Ada Elite, ada Legendary dan ada Superb. Yang mana Elite ini kalau misalkan kalian berencana buat bermain jangka panjang tidak disarankan untuk diambil, kecuali kalau misalkan kalian player pemula atau fresh banget di game, kalian bisa ya seenggaknya ambil yang Elite ini buat dipakein ke satu aja hero kalian dan nggak usah sampai fullin ke bintang 5 kayak dulu aku ya. Bintang 3 aja udah cukup gitu, karena lebih baik ngambil yang Legendary atau Superb untuk jangka panjang mainnya ya. Itu sekilas tentang Elite. Nah, Legendary ini tuh pilihan terbagus untuk free to play, tapi cara buat dapetinnya itu agak sedikit membingungkan ya di zaman sekarang, karena yang sering kita lihat itu penawaran itu selalu yang Superb, entah kenapa ya. Justru yang Legendary ini nggak tahu kemana ya, bisa dapat dari mana. Dan biasanya kan kalau kita abai gitu suka numpuk sendiri kan item. Nah kalau yang Legendary ini nggak numpuk-numpuk gitu, terutama yang backpack ini. Ntar kita bahas ya yang mana yang lebih baik kita ambil duluan untuk armament ya, tipenya yang paling susah buat didapat. Nah jadi aku udah cobain. Biasanya kalau kalian bingung, ke bot ini dulu untuk hal-hal yang dasar. Walaupun selalu boleh nanya ke aku ya, langsung ke YouTube. Tapi sayangnya untuk game assistant kali ini sarannya tidak berguna, bosku. Entah ya. Di sini ada 3 saran yang berguna hanya satu saja. Pertama kita ke armament tracking dulu nih. Pertama kali armament muncul, ini adalah mekanisme pertama kali buat dapetinnya. Dan sekarang eventnya jadi sampah. Ya kurang bagus lah ya, Doomsday. Oke lah. Ya kenapa? Buat dapetin ini kalau misalkan kalian deploy, ya aku nggak cobain buat deploy sekarang karena udah di tag-tag sebelumnya dan selalu dapatnya sampah terus ya. Dapatnya cuman Elite fragment 2 saja, sedangkan buat dapetin satu armament utuh tuh butuhnya 30 dan kamu kasih saya Elite 2 biji fragment. Doomsday, why? Anda kenapa? Pikiran Anda agak sedikit bermasalah ya. Legendary armament buat dapetinnya itu yang utuh itu 1,2%. Legendary loh. Dan itu pun random. Biasanya dapetin yang overall atau yang buat macul, kan nggak berguna ya. Terus kecuali kalau kalian ada satu kombinasi secret yang bisa kalian coba sih itu. Nanti terus elite armament aja 3,6%. Jadi anggapannya tuh kok kita punya 100 armament tracking buat dapetin satu legendary armament utuh itu cuma dapetin satu doang. Dan itu pun nggak selalu dapet kalau kalian lagi nggak bagus timingnya ya. Ini merupakan hal yang ya sangat disayangkan untuk armament tracking ini. Lebih baik tidak perlu dilirik ya untuk ke sini. Mungkin itemnya bisa kalian pakai buat nambah-nambah poin di top commander. Kalau enggak, kalau kalian misalkan ada free search kan setiap hari, mungkin kita bisa dapetin gratis buat armament tracking. Nah, kalau misalkan kalian hoki pada saat itu dapetin golden atau legendary armament, kalian langsung all in aja semua armament trackingnya. Nanti biasanya hasilnya jadi bagus-bagus juga gitu, karena pada saat detik itu memang lagi bagus tuh chance-nya. Bisa bagus banget, tapi seringnya nggak bagus untuk armament tracking, jadi kita abaikan saja. Lalu selanjutnya ada armament shop nih. Nah kalau yang ini lumayan, karena apa? Kita bisa milih motor kurang aja. Kalian bisa cobain buat recycle atau daur ulang armament kalian yang tidak terpakai di tas. Ini caranya udah aku bahas di video yang ini, sudah cukup lengkap. Kalian bisa dismantle, terus dapat mur ya, semacam item mur ini atau metal shard. Nah kalian bisa tukerin ke sini. Pertama-tama adalah yang paling atas dulu, yang helmet frag choice box, dimana kalian bisa pilih armament apapun kalau kalian ngambil ini. Lalu 5 chance selanjutnya untuk milih armament yang beneran kalian butuh. Misalkan kalian butuh wine hacker hood frag, ya ambil yang ini 5. Terus ngambil yang choice box ini 10 lagi, jadi bisa dapat 15 per minggu. Nah untuk setiap minggu itu bergiliran ya. Kalau misalkan minggu ini helmet, minggu depan itu bisa ke celana tokonya, atau misalkan ke tas.
itu bergantian tiap minggu. Terus kalau misalkan yang elite ini nggak perlu diambil sih menurut aku, kalau misalkan kalian bukan player pemula. Nah, kalau untuk player veteran yang udah nggak butuh semua ini, ya ambilnya honing chip saja, ini yang paling bagus untuk diambil. Selain yang helmet frag choice box kayak begitu ya, ini lumayan banget. Nah, kalau misalkan kalian sangat terbatas si item buat di recycle-nya, murnya terbatas, lebih baik pilih yang mana? Helmet ini apakah bagus untuk diambil? Nah, kita ke tas dulu. Kalau gitu kita coba cari tahu yang mana yang paling susah buat didapetin ya, antara senjata, kepala, dan lain sebagainya. Nah, kalau misalkan kalian lihat dari gini aja udah kelihatan ya yang mana yang paling banyak, yang mana yang paling sedikit. Dan memang yang paling gampang buat didapetin itu adalah senjata atau pistol ya. Karena di setiap event suka ada dan cenderung lebih mudah didapatkan. Terus yang kedua yang gampang didapetin itu adalah sepatu, kepala, celana, terus ini apa? Vest ya. Armor, baru ke backpack. Yang backpack ini paling susah, dan backpack sendiri itu si might-nya paling kecil loh. Jadi udah mah efeknya paling kecil, si might-nya paling kecil, kok kita dapetin paling susah juga buat didapetin. Memang tas ini hilang di tengah jalan sepertinya ya. Jadi kalau misalkan kalian lihat ada armament shop, selalu ngambil tas dulu ya, karena memang tas itu paling jarang di semua rarity armament ya. Mau di super pun tas itu yang paling susah didapat. Walaupun kalau misalkan aku sendiri lebih prefer buat ngambil si vest dulu, karena vest itu cukup jarang susah juga didapat, tapi efeknya itu besar gitu. Jadi karena dia kedua yang paling susah didapat, ambil dulu vest gitu. Vest baru ke backpack. Walaupun yang paling langka kalau di sini yaitu adalah device frag choice box ya, yang mana itu adalah yang paling mahal. Dan well, itu zaman dulu untuk mendapatkan 10 kotak ini harus nge-spend sekitar 10 juta ya, 10 juta sebagai hadiah bonus dari tim 3 orang gitu. Ya aku dulu dapetin 10 ini dari di carry temen whale, dan sekarang ada eventnya. Kalian bisa coba cek event itulah, aku udah pernah bahas. Nanti kita bakal singgung tentang suburb. Nah, kalau untuk golden juga ya pasti utamain backpack dulu, lalu vest ya. Nah, dari mana? Mereka bilang dari event war. Pas aku cek event war, kayak Archipelago Raid itu ada. Kalau Archipelago Raid ada, tapi hanya untuk weapon saja, dan itu ada di tokonya. Kita bisa maksimal dapat 20 ya untuk weapon frag choice box. Nah, kalau untuk Island Raid katanya bisa, tapi pas aku cek Island Store-nya, kalau Superb itu choice box, tapi kalau yang legendary itu random box. Kurang ajar dong sih. Nah, itu scam ya. Kalau untuk cari armament di Island Raid itu lebih baik gak diambil kotak-kotak random itu ya, agak sedikit mubazir. Terus ke Water War. Nah, itu juga random. Kalian tinggal mainin aja, bisa dapetin random sepatu, lumayan lah, itu lumayan banyak. Kalau misalkan kalian pemain baru dan masih enjoy tentang Water War, bisa dimainin. Terus katanya Genesis War, tapi Genesis War udah nggak ada. Sekarang Extreme Showdown yang hadiahnya fokusnya ke Beast, dan kalau kalian kalah ya cuman event buat have fun aja. Jadinya dari mana lagi nih sumber legendary choice box? Nah, biasanya kalau kayak gitu kita perlu lihat event-event spesial yang munculnya 2 minggu sekali, sebulan sekali, atau bahkan di event-event limited edition. Kayak misalkan ada anniversary fiesta kayak begini, kalian langsung cek ke tokonya langsung, biasanya suka ada. Ya kan, di sini suka ada. Kalau aku sih dulu sering beli nih dari sini. Bisa ngambil langsung ke vest atau ke backpack. Nah, di sini lumayan murah, walaupun kalau di toko gini aku lebih saranin buat dapetin yang superb atau tiket ini buat dapetin skin kalau misalkan kalian suka skin ya. Sedangkan kalau misalkan nggak ada event spesial gitu, kemana? Nah, selalu perhatian aku tertuju kalau nyari legendary choice box itu ke event piramida yang udah pernah aku bahas di video yang ini.
kalian bisa banyak dapetin legendary choice box di situ gitu, paling banyak. Kalian bisa top up kecil-kecilan atau enggak ya, selalu pilih aja di situ. Lumayan lah, setiap event bisa dapetin 30 seenggaknya dari situ. 30 atau sekitar 45 itu lumayan banget. Event piramida itu sumber yang paling banyak ya. Terus kalau misalkan kalian adalah spender kecil-kecilan, kalian bisa ke Mega Armament Sale dan beli ini. Jadi setiap minggu itu kalian bisa request help, dan dengan harga yang cukup murah 299 gold bisa dapetin ini. Walaupun kalau aku dulu sih nggak ngambil ini, karena kalau menurut aku sih ini gampang didapat ya. Mendingan nggak usah ngetop up gini gitu. Terus ada event Secret Armory yang biasanya bersamaan dengan Top Commander. Nah, kalian bisa lihat biasanya ada di hari Selasa. Ya, ini ada nih. Tapi udah lewat di minggu kemarin. Secret Armory itu lebih worth it, atau versi upgrade-nya dari Armament Tracking itu jauh lebih worth it buat didapetin. Dan kalian bisa beli tiket itu dengan diamond ya, yang cukup murah. Diamond atau gems ya, ini kebanyakan main Minecraft ya dulu. Gems ya, kalian selalu buka kotak yang merah ya, selalu buka kotak yang merah. Kalau misalkan nggak ada kotak merah, di refresh, karena ya sumber armament yang bagus itu dari kotak yang merah itu bisa kalian coba, dan ada milestone-nya. Jadi kalau misalkan kalian udah ngebuka kotak-kotak itu sebanyak 30 kali, kalian bisa dapat bonus armament choice box yang legendary tuh, yang mana kalian butuhin. Jadi bisa dicoba buat ditabung aja si tiket-tiketnya dan mendapatkan legendary choice box itu. Selanjutnya ada lagi jalan, yaitu di Arena of Doom ya. Arena of Doom ini setiap minggu selalu menawarkan toko yang ada choice boxnya. Maka dari itu aku bilang shoes Rex choice box ini cukup mudah didapat karena ada di sini. Shoes, pants yang nilainya yang bagus itu pants buat jadi prioritas duluan dibandingkan dengan shoes. Kalian bisa ngambil yang pants duluan. Terus kalau misalkan kalian di Glory itu bisa ngambil yang superb ya. Kalau aku sih setiap minggu ganti-gantian. Kadang masuk ke Glory di minggu pertama, terus turun, terus naik lagi ke Glory, turun lagi. Kalian bisa ambil di sini gitu. Jadi satu minggu bisa dapat 12 si Armament Flex Choice Box ini. Kalau misalkan kalian masih ada di bawah, kalian bisa ngambil ini yang elite dulu, nggak masalah gitu, karena masih fresh main di game ya. Kalau misalkan mau cari shortcut ya bisa ambil superb di event-event khusus, langsung ngambil itu gitu, superb atau yang legendary. Untuk honing chip juga bisa diambil kalau misalkan kalian udah nggak butuh lagi yang legendary, atau misalkan kalian mau ahli dalam satu squad saja, pengen bisa buat garrison rally, ambil honing chip dan targetin buat dapetin rare honing seperti video yang udah pernah aku bahas yang ini. Terus dari mana lagi ya kalau misalkan armament itu tuh, dari sini, dari Bounty Ground juga hampir ketinggalan ya, saking membosankannya ini mode. Pertama kali main oke, tapi semakin kesini ya sudah menyadari kalau event ini tuh hanya bagi yang tercepat saja, yaitu anak emas Doomsday Rider Squad ya. Siapa lagi, dulu aku mainnya pakai Cynthia, karena Cynthia adalah hero early game juga ya, yang kalian bisa tingkatin. Kalian ambil aja skill 1 sama skill yang ada travel speednya, terus maksimalin talent tree yang field battle-nya, dan main event ini gitu. Pakai Park Dong-wook atau si yang naik motor Freya ya. Nah, kalian bisa dapetin helmet Flex Choice Box ini 5. Ini lumayan banget nih. Kalau dulu aku sering main, tapi karena udah tidak menarik ya, di skip. Walaupun di sini ada honing chip, ada ini juga helmet Flex Choice Box, dan ada armament tracker. Kalau misalkan kalian player baru sih mungkin masih sangat menarik ya, ini gameplaynya bisa dicoba aja. Dan mau tes hero, tes kecepatan juga bisa main di event ini, di Bounty Ground. Lumayan lah. Lama-lama lelah juga aku memikirkan legendary choice box, dari mana lagi, kayaknya udah ya. Ya, jadi paling untuk sementara itu kayak begitu aja ya. Untuk sumber legendary armament Flex Choice Box itu kebanyakan sih ada di event-event yang berjangka waktu, kayak 2 minggu sekali, atau misalkan event spesial kayak begini ya. Kalau misalkan event yang biasanya atau kita lagi nggak ada event sama sekali, ya paling sumber utamanya dari Arena of Doom dengan Bounty Ground.
Ya udah itu aja sih, sisanya kalian harus cek event-event tertentu kayak Piramida, Secret Armory, dengan event-event spesial kayak gini yang bisa kalian dapetin Legendary Flag Choice Box itu dengan cukup banyak gitu. Prioritasin selalu untuk yang value-nya paling besar atau yang paling langka kayak backpack, vest dengan celana ya, backpack, vest, celana. Karena untuk weapon dia bagus tapi gampang didapat. Kalau untuk kepala itu lumayan susah buat didapat juga, tapi kalian bisa dapetin itu di bounty ground. Kalau misalkan untuk sepatu itu paling mudah didapat. Nah, kalau untuk kita ngomongin suburb, mungkin kita bakal bahas di video selanjutnya atau udah pernah aku bahas sebenarnya. Kalian udah tahu lah cara-cara dapetinnya lah. Ini lebih gampang suburb dapetnya dibandingkan dengan legendary, walaupun untuk dapetinnya usahanya cukup lebih banyak dibandingkan dapetin legendary. Jadi thank you buat yang nonton, dan kita bakal ketemu lagi di video selanjutnya. Semoga bisa menjawab, dan kalau misalkan ada lagi yang tahu caranya boleh komentar di kolom komentar. Nanti mungkin aku juga bakal tambahin di kolom komentar ya. Jadi thank you. Kalau kalian suka boleh like, kalau kalian kurang suka boleh dislike, kalau kalian tertarik boleh subscribe, dan we'll see you on the next video. Aku Han Kun, say goodbye, bye.